Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin tasliman katsira. Ma ba'd, masyiral muslimin dimanapun berada, pada subuh hari ini saya akan menyampaikan taklim sekitar 5 menit yang saya beri judul Mari Meraih Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oleh sebab itulah mari kita mengambil bagian dari hadis ini. Setidaknya kalau kita tidak bisa menjadi orang yang mengajarkan Al-Quran, kita adalah termasuk di dalam mempelajari Al-Quran. Karena mengajarkan Al-Quran memang butuh semacam skill, butuh semacam ilmu yang lebih luas. Satu saja, kalau kita tidak bisa mengajarkan Al-Quran, maka mari kita mempelajari Al-Quran. Masyarakat muslimin, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Salah satu di antaranya adalah mempelajari Al-Quran itu atau membaca Al-Quran itu. Di sisi lain ada hadis yang dibacakan oleh yang pernah dipaparkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah percakapan dengan sahabatnya, di mana Rasulullah mengatakan, "Man kana yarju liqa Allah," barang siapa yang ingin liqa Allah, bertemu Allah, artinya nanti di surga, ya, fal yukrim ahlallah, hendaklah ia memuliakan keluarga Allah. Fal yukrim ahlallah, hendaklah ia memuliakan keluarga Allah. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, halillahi azza wa jalla ahlu, apakah di sisi Allah Subhanahu wa taala ada keluarga ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, qala na'am. Ya, ada keluarga Allah di dunia ini. Ya. Man hum ya Rasulullah? Ya, sahabat bertanya, siapakah itu keluarga Allah ya Rasulullah? Siapa keluarga Allah yang dimaksud itu? Kata Rasulullah, alullahi fid dunya allazina yaqra'una al-Qur'an. Keluarga-keluarga daripada Allah di dunia ini allazina yaqra'una al-Qur'an. Jadi jadilah bagian orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Karena kita ini termasuk keluarga-keluarga Allah. Ya. Keluarga Allah di sini bukan berarti bukan menjadi anaknya, bukan menjadi sepupunya. Tetapi karena kita ini adalah orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang senantiasa menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk di dalam keluarga Allah. Ala, lanjut hadis ini, ala man akramahum, ya. Barang siapa yang memuliakan orang-orang yang membaca Al-Quran, kata hadis ini, ya, akramahullah, balasannya di dunia ini
Allah akan memuliakan orang itu. Jadi ada orang awam, ada orang yang biasa saja, ya. Dia itu orang awam, orang bodoh di dalam agama. Tapi dia itu memuliakan orang-orang yang membaca Al-Quran. Ya. Alama akramahum, kata Rasulullah, ya. Maka balasannya akramahullah, Allah akan memuliakan orang itu. Ya. Dia tidak tahu baca Quran, dia tidak mengerti Quran, ya, katakanlah begitu. Dia tidak pandai mengaji, katakanlah begitu. Tetapi dia mensupport, dia membela orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, dia menyumbang orang-orang yang memfasilitasi orang-orang yang membaca Al-Quran, maka akramullah, dia dapat pahala, dia dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa attahul jannah, nanti di surga dia dimasukkan ke dalam surga. Karena hanya gara-gara memuliakan orang yang membaca Al-Quran. Ini baru memuliakan. Ini baru memuliakan orang yang membaca Al-Quran, bukan menjadi pelaku membaca Al-Quran. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa man ahanahum, barang siapa yang menghina, ya, barang siapa yang mendiskreditkan, barang siapa yang memfitnah, barang siapa yang membuli orang yang membaca Al-Quran, ya, menuduh teroris, ya, segala macam, memfitnah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka balasannya di dunia ini ahanallah, Allah juga akan menghinanya. Ya. Orang-orang yang difitnah, orang-orang yang memfitnah orang-orang yang membaca Al-Quran, maka Allah akan menghinakan kehidupan orang itu. Wa ada ahlun nar, dan Allah akan memasukkan dia nanti ke dalam neraka. Dari perbincangan ini ada 2 poin yang kita petik. Pertama, muliakanlah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Minimal 2 poin kita ambil saja. Muliakanlah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, supaya Allah memuliakan kita di dunia ini. Ya. Yang kedua, jangan menghina, jangan termasuk di dalamnya orang yang memfitnah, menghalangi, atau apa saja orang yang membaca Al-Quran, memberikan ejekanlah semacam itu, ya, maka balasannya Allah juga akan menghinakan kehidupan orang itu. Jadi sungguh mulia orang-orang yang membaca Al-Quran, sungguh mulia kehidupan orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan kita lihat tidak ada orang yang pandai membaca Al-Quran yang disia-siakan hidupnya oleh Allah. Tidak ada, Pak. Tidak ada orang yang rajin membaca Al-Quran yang disia-siakan hidupnya oleh Allah. Jaminan Allah memang sudah terbukti saat ini, bahwa orang yang senantiasa membaca Al-Quran mendapat kehidupan yang layak. Ya. Boleh jadi orang-orang yang tidak mempunyai hafalan Quran itu jadi tukang sapu, wajar. Tapi orang-orang yang membaca Al-Quran tidak ada yang mempunyai pekerjaan yang rendah. Rata-rata itu mendapat kemuliaan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Karena logikanya seperti ini. Kalau ada sarjana mencari pekerjaan, paling dia ditanyakan kepada mereka, apa kemampuan kamu? Dia bilang, saya bisa mengajar matematika, katakanlah begitu. Saya bisa jadi guru, kalau katakanlah begitu. Tetapi karena banyak nih guru, banyak nih guru matematika, yang dicari adalah orang yang bisa membaca Al-Quran, menjadi imam masjid, ya, menjadi guru bahasa Arab, menjadi guru Al-Quran. Maka tampillah si pembaca Al-Quran itu, dan dia yang diterima. Menandakan bahwa derajat orang yang menghafal Al-Quran luar biasa dibandingkan
orang yang mampu menghafal ilmu lain. Demikianlah ceramah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.